tahu definisi perencanaan SDM? Iya. Kalian mau tahu faktor-faktor perencanaan SDM? Iya. Kalian mau tahu pendekatan dari perencanaan SDM? Iya. Kalau kalian mau tahu, yuk simak video kita. Perencanaan atau planning adalah suatu proses untuk menentukan rencana atau suatu program kegiatan. Suatu perencanaan selalu berkaitan dengan tujuan. Nah, perencanaan ini membantu kita untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan. Perencanaan ini tidak dapat kita dibuat secara tergesa-gesa, namun memerlukan waktu yang cukup. Perencanaan merupakan fungsi pertama dalam manajemen yang harus dilakukan pada setiap organisasi. Nah, suatu tujuan organisasi yang baik sekalipun tanpa melalui suatu proses perencanaan yang matang akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan tersebut. Sehingga, perencanaan merupakan hal awal yang harus dilakukan dalam suatu organisasi, termasuk di dalamnya perencanaan dalam hal sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, yang memiliki fungsi sebagai aset. Oleh karena itu, individu tersebut harus dikembangkan dan dilatih kemampuannya. Nah, secara umum, sumber daya manusia dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya manusia makro, yaitu jumlah penduduk dalam unsur produktif yang ada di sebuah wilayah. Sementara, SDM mikro adalah individu yang bekerja di sebuah perusahaan atau institusi. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM merupakan fungsi yang pertama-tama harus dilakukan dalam organisasi. Perencanaan SDM adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat pula. Nah, kesemua ini dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah atau akan ditetapkan. Kata tepat merupakan kata kunci yang harus diselesaikan dalam berbagai konseptual yang mencakup penilaian kewajiban sosial organisasi, pencapaian organisasi, pencapaian tujuan pribadi daripada anggota organisasi tersebut. Ada pendekatan dari perencanaan SDM. Yang pertama ada pendekatan social demand. Pada pendekatan ini, perencanaan SDM diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dapat diciptakan SDM yang berkualitas, terampil untuk melayani kebutuhan maupun keinginan masyarakat bagi organisasi profit maupun non-profit. Kemudian yang kedua ada perencanaan manpower. Pada perencanaan ini, SDM ditujukan untuk menyongsong pertumbuhan ekonomi baik bagi negara maupun bangsa untuk semakin maju. Dan yang terakhir ada perencanaan SDM, rate of return. Pada perencanaan ini, SDM merupakan pertumbuhan produktivitas untuk dengan prinsip keseimbangan bagi output maupun input. Faktor mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia di lingkungan eksternal. Yang pertama, perkembangan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar tetapi sulit diestimasi. Sebagai contoh, tingkat inflasi, pengangguran, dan tingkat bunga merupakan faktor penentu kondisi bisnis yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, kondisi sosial politik hukum mempunyai implikasi pada perencanaan sumber daya manusia melalui berbagai peraturan di bidang personalnya. Ketiga, ada perubahan-perubahan teknologi. Sekarang ini tidak hanya sulit diramal jelas bagaimana perubahan teknologi menimbulkan gejolak sumber daya manusia.
Para pesaing merupakan sesuatu tantangan eksternal lainnya yang akan mempengaruhi permintaan sumber daya manusia organisasi. Sebagai contoh, pembajakan. Manajer akan memaksa perusahaan untuk selalu menyiapkan penggantinya melalui antisipasi dalam perencanaan sumber daya manusia. Ada 4 komponen yang perlu diperhatikan dalam perencanaan SDM. Yang pertama, tujuan perencanaan SDM. Harus mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan individu, organisasi, dan kepentingan nasional, yaitu untuk menghubungkan SDM yang ada untuk kebutuhan organisasi pada masa yang akan datang untuk menghindari mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, ada perencanaan organisasi. Perencanaan organisasi ini merupakan aktivitas yang dilakukan organisasi untuk mengadakan perubahan yang positif bagi perkembangan organisasi. Yang ketiga, ada proses perencanaan dan strategi SDM. Adalah alat yang digunakan untuk membantu organisasi mengantisipasi dan mengatur penawaran dan permintaan SDM. Strategi ini memberikan arah secara menyeluruh mengenai bagaimana kegiatan SDM akan dikembangkan dan dikelola. Pengembangan rencana SDM merupakan rencana jangka panjang. Yang keempat, ada pengevaluasian rencana SDM. Jika perencanaan SDM dilakukan dengan baik, akan diperoleh keuntungan-keuntungan, yaitu seperti manajemen puncak memiliki pandangan yang lebih baik terhadap dimensi SDM atau terhadap keputusan-keputusan bisnisnya. Selain komponen tadi, ada juga 2 jenis metode perencanaan sumber daya manusia yang umum digunakan menurut Dr. Dwi Cahyono, yaitu yang pertama adalah metode non-ilmiah. Metode ini merujuk pada perencanaan sumber daya manusia yang hanya bergantung pada pengalaman, imajinasi, dan juga perkiraan dari perencana. Nah, rencana SDM yang dibuat dengan metode non-ilmiah ini memiliki resiko yang cukup besar. Salah satunya seperti ketidaksesuaian antara kualitas dan juga kuantitas tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan. Nah, akibatnya perusahaan dapat mengalami masalah mismanagement dan juga pemborosan sumber daya yang berdampak negatif pada kinerja dan juga produktivitas. Yang kedua adalah metode ilmiah. Perencanaan SDM menggunakan metode ini melakukan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis pada data serta analisis objektif. Metode ini mencakup pengumpulan data tentang kebutuhan tenaga kerja, analisis tren industri, proyeksi, pertumbuhan bisnis, serta evaluasi kinerja karyawan saat ini. Mengandalkan data dan juga analisis yang lebih terstruktur, perencanaan sumber daya manusia dengan metode ilmiah ini dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kebutuhan tenaga kerja. Hal ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan tentang keputusan strategis yang lebih tepat dan berkelanjutan tentunya. Perencanaan sumber daya manusia banyak sekali manfaatnya. Di antaranya, yang pertama, mengintegrasikan tuntutan strategi yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak dengan pengadaan tenaga kerja. Kemudian yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka. Kemudian yang ketiga, menyelaraskan secara efektif kegiatan manajemen sumber daya manusia dengan berbagai sasaran organisasi di masa depan. Kemudian sangat bermanfaat bukan hanya untuk satuan kerja pengelola sumber daya manusia saja, tetapi juga bagi satuan-satuan kerja lainnya dalam suatu organisasi. Kemudian,
memanfaatkan semaksimal mungkin situasi di pasaran kerja, lalu ada meningkatkan kecermatan dan juga penghematan pembiayaan dan tenaga dalam melaksanakan rekrutmen dan seleksi. Kemudian, mendorong usaha menciptakan dan menyempurnakan sistem informasi sumber daya manusia agar selalu akurat dan siap pakai untuk berbagai kegiatan manajemen SDM lainnya. Dan kemudian dapat meningkatkan koordinasi antar manajer unit, kerja atau departemen yang akan berlanjutan juga dalam melaksanakan manajemen SDM. Bahkan dapat dikembangkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha yang memerlukan kerjasama. Nah, perencanaan SDM disusun oleh para manajer lintas fungsional yang diberikan wewenang dan juga tanggung jawab dalam bidang SDM di unit fungsional masing-masing, dipimpin oleh unit fungsional SDM, bagian personalia, atau bagian kepegawaian. Nah, kapasitas dan kualitas dari orang-orang tersebut sangat menentukan perencanaan SDM yang mereka rencanakan. Kemudian ada pun kepentingan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, pihak individu. Bagi pihak individu, perencanaan sumber daya manusia memiliki kepentingan untuk peningkatan dan juga pengembangan individu. Kemudian yang kedua, pihak organisasi. Bagi organisasi, kepentingan perencanaan sumber daya manusia adalah untuk mendapatkan karyawan sesuai dengan kompetensi. Dan kemudian yang ketiga dan terakhir adalah kepentingan nasional. Perencanaan sumber daya manusia memiliki kepentingan untuk meningkatkan produktivitas nasional, mendapat tenaga kerja handal untuk mendukung suatu program pemerintah. Menurut Julius, ada beberapa langkah-langkah atau prosedur dalam proses perencanaan SDM. Yang pertama, menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi tentang sumber daya manusia. Ketiga, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. Keempat, menetapkan beberapa alternatif. Kelima, memilih yang terbaik alternatif yang ada menjadi sebuah rencana. Dan yang keenam, menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Dalam proses perencanaan sumber daya manusia, ada 3 bagian penting yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun rencana. Antara lain, yang pertama yaitu demand atau permintaan. Manajer sumber daya manusia hendaknya mampu memperkirakan permintaan akan sumber daya manusia yang dibutuhkan di dalam organisasi. Nah, informasi ini dapat diperoleh dari masing-masing unit kerja yang dikaitkan dengan rencana strategi perusahaan. Kemudian yang kedua, utilization atau penggunaan. Perencanaan sumber daya manusia harus mempertimbangkan penggunaan sumber daya yang ada, karena penggunaan yang tidak optimal berakibat pada pemborosan biaya perusahaan yang berujung pada kemampuan perusahaan dalam menghadapi persaingan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ada supply atau penawaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sumber daya yang ada di internal maupun eksternal organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia yang berlimpah bisa dimanfaatkan untuk menyaring orang sebanyak mungkin untuk memperoleh tenaga kerja yang berkualitas. Terdapat beberapa syarat untuk membuat sebuah perencanaan SDM yang baik. Yang pertama, harus mengetahui secara jelas masalah yang direncanakannya. Kemudian yang kedua, harus mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM dalam organisasi tersebut secara lengkap. Yang ketiga, mempunyai pengalaman luas tentang analisis pekerjaan atau job analysis, kondisi organisasi, dan persediaan SDM.
Yang keempat, harus mampu membaca situasi SDM saat ini dan masa mendatang. Yang kelima, mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan. Kemudian, mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan pemerintah, khususnya yang menyangkut tenaga kerja. Ada beberapa hambatan yang biasanya terjadi dalam perencanaan SDM. Salah satu cara mengatasi hambatan perencanaan adalah dengan memahami tujuan perencanaan dan proses penetapan tujuan. Hendaknya, rencana dan tujuan yang dibuat oleh manajemen puncak dikomunikasikan ke bawah dan melibatkan manajemen bawah dalam proses pengambilan keputusan konsisten antara tujuan yang lebih tinggi dan tujuan yang lebih rendah. Hendaknya dijaga karena merupakan proses yang dinamis. Perbaikan dan revisi perlu dilakukan melalui interval waktu yang pendek. Sistem kompensasi yang tepat akan mendorong penetapan tujuan dan perencanaan yang efektif. Sistem informasi dapat pula membantu pencapaian efektivitas perencanaan. Alat bantu ini diharapkan dapat meminimalkan tingkat risiko dan ketidakpastian hasil yang ada. Penyelesaian suatu hasil baru akan semakin tinggi, konsekuensi negatif mungkin timbul dari perencanaan yang perlu diantisipasi.